Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS untuk anak-anak kelas 3. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Boleh angkat tangannya, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab baru tentang melestarikan lingkungan yang ada di bab 5. Anak-anak boleh ikut membuka buku di bab 5 di halaman 99 dan 100. Oke, bagi yang sebelumnya sempat tertinggal, ada yang sakit, ada yang mungkin ada keperluan dengan keluarga yang tidak sempat mengikuti pelajaran sebelum ini, nanti akan kita ulangi lagi ketika kita bertemu di sekolah. Jadi hari ini kita mulai masuk ke bab baru yang untuk setara semuanya. Jadi hari ini kita belajarnya di halaman 100 ya. Oke, semuanya buka buku halaman 100. Sudah? Jika sudah, sekarang tentang kerusakan lingkungan di sekitar kita. Nah, tempat kita ini yang kita tinggali sekarang ini, yang bisa dihidupi hewan, manusia, dan tumbuhan, itu namanya apa? Bumi. Nah, tempat yang besar ini namanya bumi. Bumi ini indah nggak? Dia ada gunungnya, ada lautnya, ada sungainya, ada danaunya, ada banyak sekali yang diberikan Allah di dalam bumi ini. Dia sebenarnya begitu indah. Tapi tangan-tangan manusia ini suka sekali membuat kerusakan di bumi. Jadilah sungai yang tadinya airnya begitu jernih menjadi keruh. Sungai yang tadinya bersih jadi banyak sampah. Baikkah seperti itu? Tentu tidak. Nah, setiap hari jumlah manusia itu bertambah banyak. Iya kan? Setiap hari ada lagi bayi yang lahir di sini, ada lagi bayi yang lahir di sana. Jadi bertambah banyak. Nah, seharusnya semakin banyak manusia, semakin banyak yang menjaga bumi. Tapi yang terjadi apa? Malah banyak yang merusak ya. Maka sekarang tanamkan dalam diri kita, jadilah pribadi yang tidak akan merusak bumi. Bisa ya? Bisa. Oke. Banyak lingkungan alam yang rusak nih. Jadinya bagaimana dengan hutan? Apa kabar dengan hutan kita yang tadinya indah menjadi gundul, jadi hutan gundul, pohon-pohonnya jadi nggak ada. Sungai-sungainya jadi kering. Bagaimana itu? Itu semua karena ulah manusia. Laut yang tadinya isinya ikan-ikan saja, atau binatang-binatang laut saja, tumbuhan laut saja, malah sekarang terdapat kantong-kantong plastik, gelas-gelas plastik, sampah-sampah. Jadi lautnya sudah tercemar. Itu baik gak seperti itu? Tentu tidak. Iya. Dan banyak lagi hal-hal di muka bumi ini yang rusak jika kita tidak merawatnya. Itu akan punah. Mau nggak spesies yang ada di laut punah? Nanti kalau nggak ada ikan kita gimana? Mau makan apa ya kan lautnya? Nah, kalau kita nggak jaga bumi, nanti misalnya tadi nggak ada ikan, kita makan ayam. Nah, kalau di bumi pun ayam tidak punya makanan lagi, biji-bijian sudah nggak ada, tumbuhan sudah nggak ada, gimana? Kita makan apa? Iya kan? Kalau buminya sudah nggak indah lagi, nanti tumbuhan juga tidak mau tumbuh. Nah, jadi kita makan apa? Makanya kita sebagai pribadi yang baik harus tetap menjaga bumi. Nah, poin pertama tentang kerusakan hutan. Boleh buka halaman 101 ya. Nah, hutan termasuk lingkungan alam yang sangat penting. Betul atau tidak? Betul. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Nah, hutan itu paru-parunya bumi kan? Kenapa? Karena di hutan banyak pohon. Nah, sayangnya
hutan kita sekarang banyak sekali yang rusak. Ulah siapa? Ulah manusia. Makanya sayang-sayang nak sama bumi, sayang-sayang sama tumbuhan, sama binatang. Karena itu semua sama-sama ciptaan Allah. Walaupun gunung tidak bisa bicara, pohon tidak bisa bicara, sungai tidak bisa bicara, tapi setiap hari dia berzikir loh sama Allah. Nanti diadukan loh ke kelakuan manusia, mau nggak Allah marah? Enggak kan? Nah, makanya itu jadilah pribadi yang mencintai bumi. Nah, hutan di Indonesia termasuk yang paling cepat gundul di dunia. Kenapa berarti ya? Ulah siapa ya? Ulah manusia juga ya? Iya. Hutan gundul itu nantinya tidak bisa menahan air. Padahal kalau kita sering-sering hujan, nanti bisa diserap sama pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, kalau hutannya gundul bagaimana? Tidak bisa lagi menyerap air. Kalau tidak bisa menyerap air, kita mudah banjir. Mau nggak kita banjir? Nah, kemudian bisa terjadinya longsor. Longsor itu pernah lihat nggak kalau di gunung-gunung itu jatuh bebatuannya, jatuh tanah-tanah yang ada di gunung, jatuh ke jalan. Jadi kadang-kadang kalau kita pulang ke kampung kita nggak bisa lewat mobilnya karena sudah jatuh pohon-pohon yang tanahnya tadi sudah jatuh. Jadi pohonnya juga ikut tumbang seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa lewat. Merugikan nggak? Merugikan. Selain tumbuhannya rusak, hutannya rusak, kita juga terkendala, iya kan? Nah, seperti itu ya. Padahal pohon itu banyak sekali fungsinya, iya kan? Ada pohon-pohon yang memiliki banyak manfaat. Untuk kita makankah? Bisa kita jadikan obatkah? Banyak sekali manfaat pohon-pohon yang ada di hutan. Jadi untuk itu kita tetap harus menjaga hutan. Iya, hutan itu disebut paru-paru dunia karena hutan merupakan rumah bagi beraneka ragam hewan dan tumbuhan. Ya, itu benar-benar merupakan. Kalau paru-paru gimana? Kalau paru-paru kita rusak, kita enak nggak hidupnya? Bisa nggak kita hidup nafasnya lega? Enak nggak kalau paru-paru kita rusak? Tidak. Begitu juga dengan bumi. Bumi paru-parunya itu hutan. Kalau hutannya rusak, jadi dia tidak bisa bernafas dengan lega. Itulah yang dituntutkan oleh Allah kepada kita untuk menjaga bumi. Jadi baik-baik ya sama bumi ya. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa hutan itu harus kita jaga? Pentingnya mencintai alam sekitar. Sudah tahu? Hebat, mantap. Nah, sekarang permasalahan kedua adalah timbunan sampah. Apa yang dimaksud dengan timbunan sampah? Oke deh, tidak timbunan terlebih dahulu. Sampah itu apa? Siapa yang tahu? Kalau ada yang bilang musik sampah, bukan ya. Musik sampah itu kreativitas kita ya nak ya. Nah, sampah adalah benda atau barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Benda-bendanya nggak terpakai lagi. Misalnya, Miss beli botol air mineral seperti ini. Nah, kemudian airnya Miss minum seperti ini. Bismillah. Nah, ketika sudah habis, bekasnya ini jadi sampah. Tapi boleh nggak ya kalau Miss buangnya sembarangan? Boleh nggak? Baik nggak seperti itu? Tidak baik. Ini sampahnya boleh kita buang di yang namanya tong sampah. Buang baik-baik biar bisa dikelola dengan baik. Bahkan benda-benda yang bisa kita gunakan kembali, silahkan didaur ulang kembali. Apalagi contoh sampah? Coba sebutkan. Ayo. Sebutkan 5 contoh sampah. Miss tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bagus. Sebutkan ya. Nah, oke. Terus ada lagi sampah makanan. Sampah makanan tidak juga boleh dibuang sembarangan. Makanan itu kalau bisa dihabiskan nak ya. Harus bisa, bukan kalau bisa. Karena sayang dong yang buat makanannya. Nah, seperti misalnya kita nggak habis makan nasi, baik nggak?
Enggak, kita malah jadinya orang-orang yang kufur nikmat. Allah udah kasih kita nikmat, tapi kita sia-siakan, kita buang-buang. Padahal banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan makanan. Nah, karena hal-hal seperti inilah yang membuat sampah-sampah tertimbun. Kita buang sembarangan, kita tidak mendaur ulang benda-benda yang kita gunakan. Nah, coba mulai sekarang jadilah orang yang mau menggunakan kembali apa yang bisa digunakan. Kalau nggak bisa digunakan tentu saja kita buang, tapi yang bisa digunakan mohon digunakan lagi, supaya kita juga itu salah satu bentuk kita untuk menjaga bumi. Apalagi seperti plastik-plastik ini, didaurnya itu susah sekali. Kenapa? Dia membutuhkan waktu beratus tahun, sayang kan? Makanya sekarang kalau mau memakai benda sekali pakai, carilah yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak seperti gelas plastik, kurangilah menggunakan gelas plastik. Ada sekarang yang gelas dari kertas, yang paper. Jadi kita bisa juga ikut membantu alam karena itu mudah untuk didaur oleh alam. Oke, nih lihat nih timbunan sampah di halaman ini. Di halaman 102 banyak sekali. Kita kalau mau lihat gunung sampah di sini, kita ada di daerah daerah Kedah ya, di ujung. Nanti di ujung sana ada namanya tempat pembuangan sampah akhir. Nah, mau nggak? Bukan mau sih. Kalau mau lihat ke situ bisa, kita lihat tingginya sudah seperti gunung. Itu siapa yang buang? Manusia. Kalau tidak dikelola dengan baik akan terus menjadi sampah yang tidak berguna. Nah, sampah dibagi kepada 3. Yang pertama itu sampah kering atau namanya anorganik. Sampah kering namanya anorganik. Nah, sampah kering adalah sampah yang membusuk secara alami. Jadi, sampah anorganik adalah sampah yang tidak membusuk secara alami. Nah, kalau dia tidak membusuk secara alami, misalnya nih kayak plastik ini tadi, dia tidak bisa membusuk secara alami. Walaupun kita kubur, dia tidak bisa bernyatu dengan tanah. Nah, itu contoh dari anorganik. Masih banyak ya sampah-sampah plastik yang lain contohnya yang tidak bisa berbaur dengan tanah. Nah, yang kedua ada sampah organik namanya. Sampah organik ini bisa membusuk sendiri. Nah, dia bisa membusuk, bisa membau sendiri dan kemudian rata dengan tanah. Ini adalah sampah-sampah yang boleh kita buang langsung seperti itu karena dia bisa membusuk sendiri dengan tanah, menyatu dengan tanah. Akhirnya dia akan menjadi, bahkan bisa menjadi berfungsi untuk kita, bisa menjadi pupuk. Nah, yang ketiga itu sampah berbahaya adalah sampah-sampah yang merusak lingkungan seperti kita buang baterai, kita misalnya AC yang rusak, kita buang kulkas yang rusak. Nah, itu hal-hal yang membahayakan. Nah, setiap hari ini juga masih banyak sekali orang yang membuang barang-barang seperti itu. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar menjaga alam ini ya. Kemudian sampah itu ujungnya tadi Miss bilang mana? Di tempat pembuangan sampah akhir. Yang itu tadi, kalau kita semakin banyak kita membuang sampah, semakin menggunung. Artinya apa? Kita hemat-hematlah dalam menggunakan benda supaya tidak menjadikan banyak sampah. Oke. Yang ketiga permasalahannya adalah keterbatasan air. Nah, kalau dulu gampang sekali ya mendapatkan air, tapi kalau sekarang itu airnya sudah agak susah. Sudah mungkin mata-mata air di dunia ini sudah mulai agak berkurang airnya. Saking banyaknya orang menggunakan, manusia pun semakin hari semakin banyak seperti itu. Oke ya. Nah, bahkan di tempat-tempat tertentu ya ada orang-orang yang mengantri untuk mendapatkan air, bahkan seperti orang-orang di Afrika bahkan sangat kekurangan air. Maka kita bersyukur yang masih alhamdulillah airnya masih cukup, sangat cukup untuk kita gunakan sehari-hari. Maka jadilah pribadi yang bersyukur. Oke ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut boleh dibaca-baca lagi dari halaman 100 sampai halaman berapa tadi? Sampai halaman 105. Hanya 5 lembar, tidak banyak. Diulang-ulang lagi, dibaca lagi, dipahami lagi. Nanti akan Miss kirimkan soal yang harus kalian kerjakan mengenai apa yang Miss jelaskan tadi. Paham ya? Baiklah, semangat belajar di rumahnya. Tetap fokus, tetap penuh perhatian, tetap taat.
sekarang otoritasnya ayah bunda di rumah, jadi tidak boleh tidak mendengar otoritas. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Miss akhiri dengan doa penutup kafaratul majelis. Kita akhiri kelas dengan berdoa. Mari angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.